Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dalam mata kuliah Content Writing yang dibawakan oleh Bapak dosen Saifullah SPD MPD. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri Muhammad Fahrul sebagai moderator dan Anda pun sebagai pembaca materi, yakni yang pertama ada Asni, yang kedua ada Nur Hasna, dan yang ketiga ada Nur Halisa. Ya, untuk mengefisienkan waktu, saya persilakan kepada pembaca pemateri untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Baik, materi pertama yaitu pentingnya pengetahuan tentang target audience. Jadi ada beberapa. Yang pertama, kita dapat memaksimalkan setiap sumber daya yang dimiliki, baik dari segi biaya, tenaga, dan waktu. Yang kedua, strategi pemasaran dan branding akan tepat sasaran karena pengetahuan target audience artinya mengetahui pain point yang mereka alami dan mampu memberikan solusi yang sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, membantu mengetahui posisi bisnismu dengan kompetitor lain. Dengan menentukan target audience, kamu jadi bisa mempertajam keunggulan produk dan jasamu, serta membuatnya lebih unggul dari kompetitor. Materi selanjutnya yaitu cara mengidentifikasi target audience. Pertama, lokasi atau geografis. Menentukan target audience berdasarkan lokasi atau geografis seperti lingkungan, kota, provinsi, jarak, dan negara. Kedua, psikografi. Psikografi atau sering disebut juga karakter khas yang bersifat psikologis. Ini ditentukan berdasarkan kelas ekonomi, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, maupun tingkat pendapatan. Yang ketiga yaitu cari tahu audiens kompetitor. Menganalisis siapa yang jadi kompetitormu dan lihat apa yang mereka berikan kepada audiensnya. Yang keempat, bantu dengan social media tools. Social media tools memudahkanmu untuk menemukan seperti apa orang-orang membicarakan brandmu, dan tools ini juga dapat membantu untuk mengetahui lebih dalam strategi kompetitor. Yang kelima, gunakan Google Analytics. Google Analytics membantu dalam menentukan target pasarmu seperti keyword yang biasa mereka gunakan untuk menemukan brand milikmu dan melihat seberapa besar persentase audiens yang berhasil menjadi pelanggan kembali maupun mereka yang jadi pelanggan baru. Materi selanjutnya yaitu pendekatan dalam penulisan konten untuk target audiens. Yang pertama, kenali produk Anda. Kedua, menganalisis audiens dari kompetitor. Ketiga, kenali kebutuhan dan masalah audiens. Keempat, menganalisis data bisnis Anda. Kelima, gunakan Google Analytics. Keenam, kenali yang bukan target audiens Anda. Ketujuh, lakukan penelitian lebih lanjut. Memanfaatkan data demografi dalam menentukan target audiens. Demografis bisa membantu bisnis dalam melakukan riset pasar secara lebih akurat, sehingga akan memungkinkan bisnis mengetahui konsumen yang tertarik untuk membeli produk maupun pelayanannya. Informasi dan demografis pun memungkinkan suatu bisnis untuk bisa membangun citra yang sesuai dengan target audiens, dengan memahami berbagai hal seperti umur sampai dengan kelas sosial. Maka suatu bisnis bisa membangun logi serta strategi branding yang pas. Data yang berasal dari demografis juga akan memungkinkan suatu bisnis untuk menentukan media apa yang digunakan untuk aktivitas pemasarannya. Seperti bila suatu bisnis lebih menargetkan audiens yang lebih senior, maka penggunaan media sosial tidak akan efektif seperti memasarkannya ke audiens yang lebih junior atau lebih muda. Membantu suatu bisnis untuk membangun persona pelanggan yang lebih akurat, sehingga bisa mengetahui hal apa saja yang diinginkan dan diperlukan oleh target audiens tersebut. Menggunakan penelitian untuk memahami target audiens. Yang pertama, lakukan penelitian sekunder, yaitu menganalisis data yang sudah ada dari sumber lain. Kedua, tentukan target pasar Anda.
Yang ketiga, ciptakan persona pembeli. 4. Melakukan penelitian primer, yaitu proses pengumpulan data langsung dari target. 5. Petakan perjalanan pelanggan. Ya, demikianlah hasil diskusi kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.